Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran 3. Nah, seperti biasanya ada beberapa tujuan yang akan kita lihat ya. Nah, tujuan yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, kita mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang kedua, dengan mendengarkan dongeng, kita mampu menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang ketiga, dengan mendengarkan dongeng, kita mampu menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng Gagak Sang Pembohong, kita dapat mengenal individu berdasarkan perbuatannya. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan teks yang ada, kita dapat mengenal individu berdasarkan jenis kelaminnya. Yang keenam, dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, kita dapat menentukan pecahan uang sesuai harga barang. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, kita dapat menaksir harga barang. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, memang kita juga harus menjaga kesehatan ya. Beristirahatlah dengan teratur, makan juga teratur ya. Jangan kebanyakan bermain. Nah, hari ini teacher akan memberikan hadiah spesial buat kalian. Teacher akan memberikan sebuah dongeng yang indah dengan judul Gagak Sang Pembohong. Nah, dengarkan dongengnya ya. Gagak Sang Pembohong. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkuak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hoi, burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh saksama sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya.
Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memperdulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saat burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang, apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak sedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap gagak nampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan saksama. Hei, lihat, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik pipit. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sungguh terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, itulah tadi dongeng tentang gagak sang pembohong. Nah, kalian tidak boleh menirunya ya. Kita harus jujur dalam sikap perbuatan kita.
Kita tidak boleh meniru sikap seperti si burung gagak yang suka berbohong ya. Nah, mulai sekarang siapa yang suka bohong sama mama, sama papa, sama teacher, mulai sekarang rubah ya. Kita harus jujur, tidak boleh bohong. Nah, dari cerita dongeng yang kita dengar tadi, apakah kalian masih ingat ceritanya? Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Semoga kalian bisa menjawabnya. Nah, apa yang dilakukan sang gagak? Apa yang dilakukan sang gagak? Yang nomor 2, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Nah, pertanyaan yang nomor 3, apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak Sang Pembohong? Nah, ada 3 pertanyaan itu, coba kalian jawab ya. Nanti jawabannya kalian tuliskan di buku kalian ya. Baiklah, kita sudah mengenal dan mengetahui mana yang anak laki-laki dan mana yang anak perempuan dari nama ya. Dari namanya kita tahu kalau ini adalah anak laki-laki. Dari namanya juga kita tahu kalau ini adalah anak perempuan. Nah, sekarang tugas kalian, kita ada sebuah teka-teki ini ya. Nah, kalian coba isi ya, bagian yang mendatar ya, mendatar itu lurus ya, lurus dari kiri ke kanan, itu namanya mendatar. Kalian isi dengan nama anak perempuan yang diberikan ini ya. Nah, kalau dia menurun dari atas ke bawah, itu namanya menurun. Kalian isi dengan nama siswa laki-laki. Nah, coba di sini kalian perhatikan ada beberapa nama anak perempuan dan anak laki-laki. Kalian masukkan ke dalam petak-petak atau ke dalam kuis ini ya. Hari ini Ibu Guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Tadi kalian sudah melihat daftar harga barang-barang ya yang akan dibeli tadi. Nah, di sini ada soal pertanyaan ya. Nomor 1, Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Nah, kira-kira apa atau barang apa yang bisa dia beli? Nah, teacher tunjukkannya. Di sini ada tabelnya, ada harga barang. Apa nama barangnya kalian sebutkan, lalu banyaknya berapa buah, 1, 2, atau 3 buah. Lalu harganya, tuliskan harganya dan jumlah harga ya, dengan cara kalikan banyak barang yang dibeli dengan harganya. Nah, di sini Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Nah, Siti bisa membeli 1 buah buku ya, harganya Rp2.000. Kemudian 1 buah tip X, harganya juga Rp2.000. Sudah Rp4.000 ya dijumlahkan. Kemudian tinggal 1.000, yaitu membeli penggaris 1.000. Jadi kalau kita jumlahkan, total harganya semua adalah Rp5.000. Nah, kalian boleh cari yang lain ya. Dengan uang Rp5.000 itu, apa yang bisa dibeli oleh Siti? Kita tahu harga penghapus Rp500. Harga pensil juga Rp500. Mungkin kalian bisa membeli ya, nama barangnya pensil, banyaknya 2. Harganya, nah 2 dikali 500 ya, harganya tadi 500, jumlah harganya nanti 2 dikali 500 yaitu 1.000.
Kemudian bisa juga ditambah yang lain, barang-barang yang lain, sehingga totalnya bisa sama dengan harga yang dimiliki sesuai dengan uang yang dimiliki oleh Siti. Ya. Nah, nomor 2 juga begitu. Edo memiliki 2 keping uang 500-an. Jadi 2 kali 500 berarti 1000 ya, 1000 rupiah. Dan 2 lembar uang ribuan, 2 dikali 1000 berarti 2000. Nah, tadi 1000 ditambah 2000 berarti 3000. Edo memiliki uang 3000. Nah, barang apa yang bisa dibeli oleh Edo dengan uang 3000? Perhatikan ini ya. Nah, nanti kalian juga bisa pikir sendiri. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 coba kalian selesaikan ya. Kalian isi daftar harga barang-barang ini. Nah, soal nomor 3, Beni memiliki 1 lembar 2000-an. 1 lembar 2000-an berarti 2000 ya, dan 2 keping uang 1000-an. Nah, 2 keping uang 1000-an berarti 2 kali 1000, 2000. Tadi 1 lembar uang 2000-an. 2000 ditambah 2000 jadi 4000. Nah, barang apa yang dapat ia beli? Kalian isi ya. Nah, begitupun dengan soal nomor 4. Leni memiliki 10 keping uang 200-an. 10 keping 200. 10 kali 200 yaitu berapa? Nanti kalian cari ya. Dan 1 lembar uang 2000-an. 1 kali 2000. Nah, berapa uang Leni? Kemudian barang apa yang dapat ia beli? Nah, kalian isi di sini ya. Nah, baiklah, tadi kita diajak mendengarkan dongeng yang indah ya. Nah, ingat pesan teacher ya, jangan suka bohong. Nah, setelah kita mendengarkan dongeng tadi ya, kita kemudian diajak untuk mengingat kembali nama anak laki-laki dan anak perempuan dengan mengisikan teka-teki ini ya. Setelah itu kita belajar berbelanja dengan uang yang kita miliki, apa yang bisa kita beli. Nah, tadi sudah dicontohkan dengan Siti dan Edo. Ya. Nah, baiklah. Teacher rasa pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, sampai jumpa. Bye.